Kalau udah ada kayak ikatan, sudah seneng, nah itu baru beternak. Tapi kalau nggak didasari hobi, cuma mencari keuntungan, ya susah. Nggak bisa memaksimalkan pertumbuhan dari bebek tersebut. Kalau kita cuma mementingkan, ya memang sih setiap orang kepengennya dapat keuntungan yang besar, tapi kan harus dengan disertai setiap ada musim itu pasti ada perubahan, di perubahan perawatan lah, di perubahan cara kematian juga ada masalah pakan bisa berubah. Kalau kita kan nggak tergantung sama pakan-pakan dari PT, misalkan pur, kita pakainya pakan-pakan yang ada di alam, misalkan dedak, terus enceng gondok, itu kan masih banyak. Jadi kita ya memanfaatkan yang ada di sekitar kita dulu lah. Ini jenis bebek apa Pak yang diternak Pak? Packing. Packing ya Pak? Iya. Berarti untuk pengambilan daging ya Pak? Iya, untuk bebek pedaging, bukan petelur ini. Ini bisa sampai panen usia berapa Pak? 28 hari sampai 35 hari. Siap panen ya? Siap panen, tergantung dengan perawatan si pemilik tersebut. Sekarang kalau pemiliknya kurang, perawatannya kurang, ya sampai lebih dari 35 hari. Juga tergantung sama kandang. Kandang pengaruh. Kandang itu pengaruh paling utama. Sebelum berternak bebek itu yang dipentingkan kandangnya dulu. Kandang pertama harus kering, sirkulasi udara bagus, terus sinar pencahayaan cukup. Jadi kandang bebek itu sebenarnya bagusnya kalau kandang kering. Dilihat dari secara pertumbuhan itu lebih bagus kandang bebek yang kering. Anehnya bebek kan unggas air, tapi bebek untuk pedaging bagusnya kandang kering gitu. Jadi ya kemungkinan kadang orang yang ngomong kalau bebek bagusnya kan dimandiin, itu untuk pedaging nggak bagus, ngedrop bobotnya turun, kena air hujan aja, terus pola pakan diganti saja pengaruh. Iya, jadi harus konsisten dari setiap perawatan, makan harus konsisten, juga kebersihan kandang harus dijaga biar mutu bebek tersebut bagus, kualitas bebeknya, kualitas daging, bobotnya bisa tercapai. Jadi ya harus utamalah, kalau utama kandang sudah bagus, kedua pakan, tinggal terserah mau pakan pabrikan pur ya bagus. Kalau kita punya cara bikin sendiri, ngoplos sendiri, ya bagus. Jadi nggak harus ditentukan dengan pakan apa dan pakan apa, itu nggak harus ditentukan kayak gitu. Jadi prospeknya ke depan usaha bebek seperti ini bagus banget ya Pak? Insya Allah kemungkinan dengan pesaingnya rendah, kemungkinan ya bagus. Masalahnya bebek juga sudah banyak yang restoran juga rumah makan buka menu bebek juga. Sedangkan kalau bebek cuma bebek afkiran, kemungkinan ya nggak menutup. Kalau nggak ada dari pejantan, ini kan bebek packing ya gitu loh. Kalau kualitasnya antara bebek packing dengan yang biasa itu Pak, lokal, dari segi tekstur dagingnya sama atau gimana Pak? Ya hampir sama. Iya, sebenarnya hampir sama. Cuma kalau lokal kan masa panennya itu lebih lama. Sedangkan bebek ini kan
bisa dipercepat lah, tergantung kita perawatannya sama pakan lagi, kembali lagi ke perawatan sama pakan ya, itu cuma kayak gitu. Pemasarannya sendiri gimana biasanya? Alhamdulillah pemasaran bagus mas. Ya mas, sebenarnya banyak permintaan pemasaran, cuma ya masih keterbatasan ya, itulah mas, dari indukan, kadang cuaca yang belum menentu, apalagi sekarang lagi musim perubahan cuaca yang kadang panas banget, kalau malam hujan ya itu mas, jadi bobot nggak bisa stabil, kadang ada apa namanya ngedrop, bahasa itunya bobotnya ngedrop karena ya cuaca yang nggak menentu. Sebenarnya sih kalau udah tahu lokasinya, suhunya kayak apa, kemungkinan ya tingkat kematian juga rendah, juga nggak ada kematian yang signifikan, kecuali dengan kandang yang kotor, flu burung masuk ya udah, itu nggak bisa cuma ya tinggal cuma pencegahannya gimana. Kalau flu burung nggak ada obatnya sih, kalau flu burung cuma daya tahan tubuh saja. Kalau tubuh itu bisa menolak virus tersebut ya tingkat kematiannya rendah. Tapi dengan kembali lagi kandang lagi, kalau kandangnya bersih, kemungkinan flu burung ya nggak sampai masuk. Paling ya cekrek, itu obat di toko banyak ya, kayak obat ayam lah. Kalau cekrek terus berak kapur itu sebenarnya sama ayam, cuma ya ini kan kalau kena mata biru, yang namanya flu burung itu kan mata biru di bebek, itu matanya kayak orang katarak, matanya kena biru semua. Ini kendalanya yang sering dihadapi itu ya Pak ya? Ya peternak yang sering dihadapi ya itu mas, Yang paling sangat membahayakan. iya sangat membahayakan, bisa satu kandang habis kalau nggak bisa penanganan. Kadang kan ada yang disemprot kandangnya pakai Baiklin, terus dikasih jamu ramuan sendiri. Kadang setiap peternak itu kan beda-beda cara perawatan, cara mengatasi juga pengalamannya beda-beda antara peternak satu sama yang lainnya, itu kadang keilmuannya kan berbeda-beda. Juga masalah pakan, ada yang suka pakai pakan pur, terus ada yang suka bikin sendiri, ada yang pakai fermentasi. Jadi tergantung si peternak tersebut mau pakan yang apa. Tapi ya itu mas, sebelum beternak harus punya rasa hobi dulu lah, rasa sayang dulu ke bebek ya. Kalau cuma mementingkan ya itu mas, kembali ke bisnis, nggak tahu cara perawatan, kepengennya untung yang besar kayak gini, kemungkinan ya tingkat kegagalannya tinggi. Masalah dia itu nggak tahu gimana caranya beternak, sama aja gitu. Burung, saya juga pernah mengalami flu burung hampir ada 2 kali, tapi dengan adanya penyakit itu jadi buat pembelajaran ke depannya, obat apa, ramuan apa yang cocok untuk mengatasi flu burung tersebut. Ya sebenarnya peternak ya mengalami mas, tapi dengan gejala yang berbeda-beda. Flu burung itu kan ada yang gejala dengan adanya tetelo, yang mati mendadak, terus yang parahnya lagi kalau matanya udah kena katarak. Kemungkinan bebek lokal pun juga banyak yang mengalami masalah flu burung tersebut. Tapi cara mengatasinya gimana Pak? Maksudnya ini kan pernah kena flu burung ya Pak ya? Otomatis kan dengan putus asa. Iya. Tapi ketika itu bisa bangkit lagi, motivasinya apa Pak? Iya. Penyakit tersebut itu buat belajar ke depannya. Malah justru buat pembelajaran. Pembelajaran, iya. Jadi kita gimana cara mengatasi, mengobati penyakit itu. Jadi bukannya kita dibiarin
larut dalam ini. Ya, tapi buat pembelajaran gimana cara mengatasi dan mengobati biar kedepannya nggak terjadi hal yang seperti itu. Tips jenengan misalkan ada pemula usaha yang ingin mengikuti kayak jejakan jenengan gimana Pak? Yang pertama itu kandang harus bersih. Kedua, pakan. Yang ketiga, pemilihan dari bibitan DOD-nya. Ya, yang keempat itu kan tinggal perawatan. Tinggal jalan saja.